Haleluya. Pengakuan dosa adalah sesuatu hal yang cukup penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia terhadap Tuhan. Dan saya sangat menyadari di dalam kehidupan ini ada kesalahan, baik itu besar maupun kecil, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Yang jelas kita semua pernah melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Dan pada hari ini saya rindu kita membaca satu firman yang sangat memberkati kehidupan saya dan tentunya juga Bapak dan Ibu, yaitu 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan sudah mengatakan kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Artinya Tuhan itu memberi kesempatan buat orang berubah. Tuhan itu juga tidak memutuskan segala sesuatu dengan hal yang tidak adil. Tetapi Tuhan itu adil. Dan dikatakan lagi, ketika kita mengaku dosa kita, karena Dia setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni dosa kita. Asal kita mau mengaku pada Tuhan. Dan kemudian bukan hanya mengampuni, Dia tahu kita ini pasti akan didakwa dan diingatkan tentang semua yang kita sudah lakukan. Dikatakan bahwa Dia, Yesus, menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada 3 hal yang akan terjadi saat mengapa Anda harus mengaku dosa. 1, begini. Pengakuan dosa adalah bukti bahwa kita ini manusia, dan kita sebagai manusia, kita harus merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi pengakuan dosa ada bukti kamu mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ada hari-hari ini banyak orang tidak mau merendahkan hati, padahal dia tahu dia sebenarnya salah. Nah, disinilah semua ego, kesombongan, keangkuhan hidup kita harus dihabiskan. Untuk kita sadar, kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kita minta Dia yang berkuasa untuk mengampuni kita. Yang kedua begini, pengakuan dosa membuktikan kita butuh untuk berhubungan terus dengan Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau Anda ada dalam kondisi berbuat dosa dan Anda otomatis hidup dalam dosa. Nah, dosa itu yang memutuskan hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan, sehingga komunikasi itu terputus. Nah, kenapa manusia tidak bisa berbicara dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan? Salah satunya adalah karena dosa yang menghalangi, sehingga apa yang Tuhan mau sampaikan, dia nggak dengar. Dan Tuhan nggak bisa dalam kondisi tanda kutip dekat kalau orang itu hidupnya tidak kudus. Sebab tanpa kekudusan, tak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya, kalau kondisi Anda tidak kudus, komunikasi itu pasti terputus. Dan untuk Anda bisa berhubungan kembali dengan Tuhan, dibutuhkan satu, Anda mau mengaku dosa. Dengan Anda mau melakukan pengakuan dosa, hubungan itu akan dipulihkan. Puji Tuhan. Saya melihat bagaimana hubungan yang rusak itu gara-gara dosa. Tetapi setelah orang tersebut melakukan pengakuan dosa, hubungan dia dipulihkan. Entah itu antara abang dengan adik, kakak perempuan dengan adik, ataupun saya boleh bilang juga anak dengan orang tua. Ketika saat pengakuan dosa itu, saat pemulihan itu terjadi, maka semua bisa berkomunikasi lagi dengan baik. Puji Tuhan. Dan yang berikutnya begini, Bapak dan Ibu,
Ketika Anda melakukan pengakuan dosa, saya percaya Tuhan pasti senang dan Dia akan memberkati Anda. Sesudah Dia memulihkan segala sesuatu, Dia akan memberkati Anda. Dia akan memulihkan segala sesuatu dan mengembalikan Anda kembali pada di mana Anda pernah dalam kejayaan. Banyak orang tidak sadar dengan hal ini. Kita boleh melihat Raja Daud ketika dia melakukan dosa, berzina, dia dengan Batseba waktu itu, dan Nabi Nathan datang menegur dia. Dia merendahkan hati, dia mengaku dosa, dan dia setelah dipulihkan, saya boleh melihat Raja Daud tidak hidup dalam kekelaman, tetapi Tuhan memulihkan hidup dia. Tentunya setelah sudah dipulihkan, dia diberkati oleh Tuhan. Maka pada hari ini, saya mau mengajak Bapak dan Ibu terkasih yang hari ini Anda sedang menonton video ini. Apakah ada dosa-dosa yang Anda lakukan yang mungkin Anda belum mengaku di hadapan Tuhan? Kalau belum, mari izinkan saya untuk berdoa untuk Bapak dan Ibu, supaya ketika Anda mengaku dosa, semuanya Tuhan ampuni dan Tuhan pulihkan, kemudian Tuhan berkati kehidupan Anda. Saya percaya bahwa semua orang mau diberkati. Tapi persoalannya, apakah kita mau mengaku dosa dan merendahkan hati di hadapan Tuhan? Bapak dan Ibu kekasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kekasih, yang luar biasa dahsyat, Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan kami pada hari ini. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu terkasih yang saat ini punya pergumulan yang berat. Mungkin ada hal-hal yang dia lakukan salah, dosa. Tetapi ketika dia datang pada firman Tuhan berkata bahwa Engkau ada setia dan adil, bahwa Engkau akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Maka di dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan Bapak dan Ibu terkasih, supaya mereka dipulihkan kehidupannya, supaya mereka mendapatkan kesejahteraan dari Tuhan, yaitu damai sejahtera berkuasa dalam hatimu. Tidak mengintimidasi mereka lagi. Aku patahkan semua serangan-serangan intimidasi yang membuat mereka tidak percaya diri di hadapan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, supaya mereka hidupnya saat ini Tuhan perbarui, dan mereka bangkit lagi, dan mereka melangkah di dalam Tuhan. Aku percaya akan kasih-Mu dalam nama Yesus Tuhan, atas umat-Mu Tuhan. Berkati dalam nama Yesus mereka semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, puji Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.